Baik, kita mulai sekarang. Ya, selamat sore Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Saudara sekalian. Selamat bertemu kembali dengan saya, Romo Daniel Biantoro. Kita akan membahas tentang relasi gereja dan negara. Ya. Nah, untuk berbicara ini ada beberapa dasar alkitabiahnya yang biasanya kita pakai untuk membahas tentang itu, yaitu pertama kita baca dari Roma pasal 13. Roma pasal 13 ayat 1 sampai 8. Ini ada pembaca, ini ada anak remaja kita di sini, saya minta untuk bantu membaca. Mari Pen, baca Roma 13 ayat 1 sampai 8. Sekalipun aku dapat berkata-kata. Roma itu 1 Korintus. Kamu bisa tahu. Roma 13 ayat 1 sampai 8. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah sampai 7. kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik, dan kamu akan memperoleh pujian daripadanya, karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak, karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Oke. Itu ayat klasik yang digunakan dan juga kata-kata Tuhan Yesus. Berikan pada Allah apa yang Allah punya, dan berikan kepada Kaisar apa yang Kaisar punya. Serta juga kita baca dari 1 Petrus pasal yang ke 1 Timotius lah. 1 Timotius pasal 2 ayat 3. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-2 lah. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Kita baca juga dari 1 Petrus. 1 Petrus pasalnya yang kedua. Kita baca di sana. 1 Petrus pasal 2 ayatnya yang ke bentar. Oke. Ini punyanya Romo, kamu pakai ini. Oke. Kita baca di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat 13-14. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Ya. Itulah beberapa ayat yang kedengarannya positif mengenai bagaimana sikap kitab suci mengenai hubungan antara orang percaya gereja dengan negara. Tetapi juga ada sikap yang negatif, di mana pemerintah digambarkan sebagai monster. Coba kita baca dalam Wahyu pasal 13. Di dalam Wahyu pasal 13, kita baca demikian.
ayatnya yang ke-1 sampai ayat yang ke-2. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan Macan tutul, tutul, dan kakinya seperti kaki beruang, beruang, dan mulutnya seperti mulut singa. mulut singa. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya, dan tahtanya dan kekuasaannya yang besar. Maka tampaklah kepadaku. Sudah, saya kira cukup. Jadi binatang-binatang ini adalah merupakan simbolisme yang diambil dari kitab Daniel. Daniel pasal yang ke-7. Kita baca di sana. Kitab Daniel pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-1. Ya, kita baca Daniel pasal 7. Ayat yang 1 dan seterusnya, baca aja. Pada tahun pertama pemerintahan Belshazzar, Raja Babel, bermimpilah Daniel dan mendapat penglihatan-penglihatan di tempat tidurnya. Lalu dituliskannya mimpi itu, dan inilah garis besarnya. Berkatalah Daniel demikian, pada malam hari aku mendapat penglihatan, tampak keempat angin dari langit menguncangkan laut besar, dan 4 binatang besar naik dari dalam laut, yang satu berbeda dengan yang lain. Yang pertama rupanya seperti seekor Singa, yang kita jumpai tadi dalam kitab Wahyu. Terus? Dan mempunyai sayap burung Raja Wali. Aku terus melihatnya sampai sayapnya tercabut dan ia terangkat dari tanah dan ditegakkan pada 2 kaki seperti manusia, dan kepadanya diberikan hati manusia. Dan tampak ada seekor binatang yang lain, yang kedua rupanya seperti beruang. Beruang, juga ada dalam kitab Wahyu tadi. Terus? Ia berdiri pada sisinya yang sebelah, dan 3 tulang rusuk masih ada di dalam mulutnya di antara giginya. Dan demikianlah dikatakan kepadanya, ayo, makanlah daging banyak-banyak. Kemudian aku melihat tampak seekor binatang yang lain, rupanya seperti macan tutul. Macan tutul. Jadi singa, beruang, macan tutul, kalau ini terpisah-pisah, dalam kitab Wahyu itu menjadi satu. Dan dijelaskan dalam ayat 17 dari Daniel ini, binatang-binatang besar itu ialah 4 raja yang akan muncul dari. Jadi itulah lambang pemerintahan, lambang raja, lambang kerajaan. Oleh karena kalau gitu dalam kitab Wahyu ini kelihatannya 3 kekuatan kerajaan dijadikan melambangkan kerajaan Romawi, atau lebih khusus lagi melambangkan Kaisar Nero yang di dalam ayat 2 dikatakan bahwa naga itu memberikan kepadanya kekuatannya dan tahtanya dan kekuasaannya yang besar, di mana dengan demikian kitab suci memberi kritik bahwa ada demonik, kekuasaan setaniah yang ada di belakang pemerintah. Jadi kalau gitu dari gambaran kitab suci ada suatu pandangan ekstrim, yang satu harus taat pada pemerintah karena alat Tuhan untuk menegakkan kebaikan. Yang satu, ketika pemerintahan disalahkan, ini adalah alatnya iblis itu sendiri. Nah, di dalam spektrum inilah nanti kita akan melihat bahwa teori hubungan antara gereja dan negara, meskipun ada satu terutama dalam gereja timur ya, ada satu teori yang dipegang oleh gereja timur sebagai fahamnya, tapi dalam prakteknya secara pengalaman sejarah tidak selalu dapat berjalan mulus seperti yang diteorikan. Sehingga di dalam menghadapi teori mengenai pemahaman hubungan antara gereja dan negara itu, ada beberapa pendapat kritik yang diberikan kepada pandangan gereja ortodoks ini. Ada yang mengatakan bahwa ya, kalau gereja ortodoks sendiri, orang-orang yang membela posisi gereja ortodoks mengatakan bahwa pemisahan antara gereja dan negara secara total dengan sistem legalistik antara yang dikenal oleh gereja barat, ya, yaitu Protestan dan Katolik biasanya mengadakan pemisahan, the separation of church and state,
itu tidak cocok dengan cara pandang gereja ortodoks yang memahami hubungan gereja dan negara itu adalah hubungan harmoni dan simfoni yang kemarin telah kita katakan itu. Ada lagi yang mengatakan bahwa gereja ortodoks ini gereja yang apa ya, hubungan antara gereja dan negara ini diberi karakteristik sebagai dominasi negara atas gereja yang membatasi kemampuan daripada masyarakat-masyarakat yang mayoritasnya ortodoks ini untuk memperkembangkan demokrasi. Ini yang kritik adalah Samuel Huntington di dalam bukunya The Civilization, ya. Jadi ada dua pendapat ini dari pihak non ortodoks di dalam memahami pemahaman ortodoks mengenai hubungan antara gereja dan negara. Nah, terus ada lagi yang menuduh pandangan ini ditambah lagi dengan bahwa gereja ortodoks itu gereja yang merupakan lembaga nasionalistik. Ya. Ini adalah gereja yang merupakan suatu agama di mana gereja, komunitas etnis, dan negara itu bertumbuh bersama. Sehingga dengan demikian sering dikatakan gereja ortodoks bersifat kaisaropapisme. Itu cara gimana para sarjana barat memandang teori dari gereja ortodoks, teori tentang tentang pandang hubungan relasi antara gereja dan negara itu dari pihak-pihak non ortodoks dalam memahami pemahaman gereja ortodoks. Tapi nanti kita akan lihat bahwa ini tidak total demikian sebenarnya. Dan sebenarnya gereja ortodoks itu seperti sudah saya katakan, hubungan antara gereja dan negara itu dirumuskan sejak zaman Bizantium terutama di dalam novelanya Justinianus yang pertama pada tahun 535, di mana dia mengatakan the greatest blessings of mankind are the gifts of God which has been granted to us by the mercy of on high. Jadi berkat yang paling besar bagi manusia adalah karunia dari Allah yang telah diberikan kepada kita oleh belas kasihan dari tempat tinggi, the priesthood, keimaman, and the imperial authority, dan kekuasaan imperium. Ya, the priesthood minister to the things divine. Keimaman itu melayani hal-hal yang bersifat ilahi. The imperial authority is set over and so diligence, dan otoritas imperium itu ditaruh di atasnya dan menunjukkan kerajinannya in things humans, pada hal-hal yang manusiawi. Both proceed from the same source, in both adorn the life of man. Kedua-duanya berasal dari sumber yang sama. Jadi dalam teori ini antara negara dan gereja tidak mungkin dipisahkan karena dua-duanya berasal dari sumber yang sama, dari sumber ilahi. Dan pemahaman ini bukan sekedar pemahaman hubungan antara dua lembaga dalam makna modern, enggak, yaitu lembaga gereja dan lembaga negara. Bukan begitu pemahamannya, tetapi ini adalah pemahaman adanya hubungan antara kekuasaan yang di dalam pemahaman masyarakat Bizantium pada waktu itu dipahami sebagai kekuasaan ilahi dalam gereja dan kekuasaan duniawi di dalam pemerintahan. Dan keduanya ini harus bekerja bersama, ya. Dan keberadaannya dan hubungannya tidak tunduk pada hukum sipil. Jadi ini tidak tunduk kepada yang bersifat legalisme negara, itu bukan begitu ya. Tetapi ini tergantung pada kehendak Allah. Nah, inilah pemahaman dasar daripada bagaimana gereja ortodoks
mengembangkan pemahaman tentang hubungan antara negara dan gereja pada zaman Bizantium. Ya. Dan itulah sebabnya maka di dalam masyarakat Bizantium pada waktu itu mereka memahami bahwa gereja itu adalah manifestasi dari kerajaan Allah di atas bumi. Sehingga pemimpin negara itu disebut sebagai basileus, raja yang mewakili sang raja yang agung itu, Kristus di dalam dunia. Oleh karena itu, ini adalah merupakan masyarakat tubuh Kristus secara keseluruhan, baik negara maupun gereja. Dan oleh karena itu harus ada simfoni, harus ada harmoni antara hubungan antara gereja dan negara ini, ya. Karena raja itu dianggap sebagai yang merefleksikan kerajaan Kristus di atas dunia ini, maka raja pun tidak sama sekali terpisah dari gereja. Sehingga ada waktu-waktu di mana raja itu diizinkan untuk masuk ke dalam ruangan Maha Kudus. Kalau di gereja Ortodoks, gereja itu dibagi dalam 3 ruangan, ya, kayak seperti bait Allahnya orang Yahudi. Jadi ada ruangan Maha Kudus di mana ada altar, di mana di situ perjamuan kudus disiapkan dan dirayakan, dan ruangan tengah itu di mana umat berkumpul, dan yang keluar itu namanya ruangan pertama itu masuk. Jadi yang boleh masuk ke dalam ruangan Maha Kudus hanya imam dan mereka yang memiliki otoritas rohani melalui pentabisan. Tetapi raja sebagai gambaran daripada Kristus yang mewakili Kristus di dunia ini, diizinkan juga untuk membakar dupa ke dalam altar, ya. Dan itu menunjukkan bahwa dalam arti tertentu raja juga memiliki makna sakerdotal sebagai yang mewakili Kristus, sehingga raja Bizantium itu mempunyai kuasa untuk mengatur wilayah-wilayah keuskupan itu sesuai dengan provinsi-provinsi negara. Jadi keuskupan itu diatur oleh kalau ada berapa provinsi, di situ ada keuskupan. Jadi keuskupan, wilayah keuskupan itu di mana uskup itu melayani umat itu sesuai dengan wilayah negara, dan itu yang menunjuk adalah kaisar. Dan juga dia juga mempunyai otoritas untuk mengubah jenjang atau kehormatan dari suatu wilayah keepiskopan. Dan juga untuk menunjuk rohaniwan, menunjuk uskup, atau juga menunjuk dan membatalkan kedudukannya itu. Jadi dia punya kuasa seperti itu. Sebagai akibat dari kekuasaan kaisar yang seperti ini dalam kerjasamanya dengan gereja waktu itu, maka tahta episkopan patriark dari Konstantinopel itu bisa menjadi suatu pusat di dunia Kristen Timur yang melebihi dari pusat-pusat yang lain. Nah, dengan demikian akhirnya kita melihat ada hak liturgis tertentu dari kaisar di tengah-tengah kehidupan gereja. Nah, hubungan ini, ya, hubungan antara kaisar dengan gereja ini sering dianggap itu sebagai kaisar yang mempunyai kekuasaan atas gereja. Terutama ketika gereja Ortodoks di Rusia jatuh ke tangan komunis, di mana pemerintah itu yang mempunyai otoritas yang sangat mutlak terhadap gereja,
sehingga apapun dilakukan pemerintah, sehingga gereja tunduk kepada pemerintah, sehingga dari kacamata situasi inilah akhirnya ada tuduhan bahwa di dalam gereja ortodoks itu mengikuti sistem kaisaropapisme. Sementara gereja barat, di dalam hal ini gereja Roma, sesudah kemenangan daripada Paus Gregorius Agung terhadap bangsa-bangsa barbarian waktu itu, akhirnya terbentuknya negara-negara modern di Eropa. Sri Paus lah yang menjadi sebagai kekuasaan lebih tinggi daripada kaisar, gitulah pada zaman itu ya, sehingga terjadi dua bentuk hubungan yang berbeda antara gereja timur dengan pemerintah dan gereja barat. Nah, di dalam gereja timur ini sebenarnya tidak sepenuhnya demikian, karena tidak ada di dalam gereja timur kedudukan semacam yang ada di gereja Anglikan, di gereja barat, di mana Raja Inggris adalah kepala gereja. Di dalam gereja timur tidak ada. Raja tidak pernah menjadi kepala gereja. Dan juga tidak sepenuhnya benar bahwa pemerintah itu berkuasa atas gereja, karena ada beberapa kasus di mana ketika situasi membutuhkan, bahkan uskup bisa jadi presiden. Mungkin yang kita kenal adalah temannya Presiden Soekarno, Uskup Makarios, Uskup Agung Makarios dari Siprus. Ketika waktu itu tidak ada yang ditunjuk untuk menjadi presiden negara Siprus, memimpin pada waktu itu Uskup Makarios Agung, Uskup Agung Makarios itu menjadi presiden dari negara Siprus pada zamannya Presiden Soekarno. Dan ada beberapa yang lain di mana uskup-uskup ditunjuk menjadi bupati, ditunjuk menjadi sekaligus juga menjadi pemimpin-pemimpin di wilayah-wilayah tertentu. Jadi kalau dikatakan bahwa gereja ortodoks itu mempunyai hubungan antara gereja dan negara, hubungan kaisaropapisme, di mana kaisar menjadi paus atau kaisar menjadi pimpinan gereja, tidak semuanya benar, karena tidak pernah ada dalam gereja ortodoks di mana seorang kaisar itu dianggap, atau seorang raja itu dianggap sebagai pemimpin gereja. Tidak ada, seperti yang terjadi di negara Inggris atau mungkin pernah di Jerman kalau saya tidak salah, ya, di mana pemerintah itu yang mempunyai otoritas atas gereja. Di gereja ortodoks tidak ada seperti itu, dan juga uskup pada waktu-waktu tertentu sampai menjadi pimpinan negara. Jadi kalau gitu tuduhan bahwa gereja ortodoks itu mengikuti sistem kaisaropapisme tidak sepenuhnya benar. Tidak sepenuhnya benar. Ya, karena hal-hal seperti yang kita bahas tadi. Nah, kalau di dalam dan tuduhan kaisaropapisme ini tidak tepat, sebab ini asal mulanya dari fenomena sejarah yang berbeda yang terjadi di Eropa Barat. Dan akar daripada tuduhan ini berasal dari zaman reformasi, yaitu berasal dari doktrin teologias tertentu dan filsafat tertentu. Jadi penggunaan istilah ini juga mengkaburkan perbedaan antara hubungan gereja dan negara dalam gereja ortodoks dan hubungan gereja dan negara yang berkembang di negara-negara Protestan, ya, seperti di Jenewa atau di negara-negara Protestan yang lain di Eropa Barat waktu itu. Nah, biasanya yang menuduh gereja ortodoks sebagai mengikuti paham kaisaropapisme ini karena latar belakang teologi yang berbeda dan latar belakang fenomena sejarah yang berbeda dengan Eropa Barat, sehingga di kacamata orang-orang Eropa Barat kelihatannya seperti itu, tetapi di dalam pemahaman gereja ortodoks tidak demikian. Nah, dan juga tidak ada suatu wilayah kegerejaan atau wilayah keuskupan itu disebut sebagai dengan nama negara, kecuali Rusia, gereja ortodoks Rusia. Nah, gereja-gereja yang paling purba, paling tua, umpamanya gereja Yerusalem, tidak disebut sebagai gereja Israel atau gereja Palestina, tapi disebut
Patriark Yerusalem, di mana uskup berada. Jadi bukan merupakan entitas kenegaraan, tapi merupakan tempat di mana uskup itu berada. Juga yang gereja di Mesir tidak dikatakan gereja ortodoks Mesir, enggak, tapi gereja ortodoks Alexandria, di mana uskup berada. Jadi tidak identik dengan state, dengan negara. Ya. Dan juga gereja Antioquia tidak disebut gereja Syria sebagai bangsa, tapi hanya Antioquia, di mana uskup itu berada. Ya. Jadi di situ kita melihat bahwa tuduhan atau anggapan gereja ortodoks mengikuti paham kaisaropapisme itu tidak sepenuhnya benar, dan memang tidak demikian gitu ya, dari pengalaman yang dikatakan dialami oleh gereja ortodoks itu. Nah, ada alasan lain yang mungkin membuat kekacauan pemahaman tentang model ortodoks dalam hubungan gereja dan negara dengan kaisaropapisme yang dituduhkan. Itu adalah ketika Petrus Agung, Peter the Great, yang mengadakan reformasi sinodal terhadap gereja Rusia, di mana sinode gereja waktu itu diubah sedemikian rupa sehingga mirip dengan sinode gereja Protestan di Jerman. Karena Peter the Great ini memang sangat menyenangi hal-hal yang bersifat Eropa Barat, terutama model Jerman. Sehingga waktu itu dipaksakan kehendaknya itu, sehingga gereja Rusia pernah mengalami di mana gereja itu dianggap sebagai bagian departemen dari negara, dan sinodenya itu sinode yang ditunjuk oleh negara. Tetapi ini anomali. Ini terjadi di Rusia saja dalam situasi sejarah seperti itu, dan ini sangat dipengaruhi oleh gereja Anglikan juga, di mana waktu itu ya sampai sekarang ya, raja atau ratu adalah kepala negara. Oleh karena itu, karena adanya seperti ini, ya adanya fenomena seperti ini, ya tidak sama sekali salah kalau mereka yang mempunyai pemahaman dari tradisi di gereja barat dengan situasi di gereja barat menuduh seolah-olah gereja ortodoks mengikuti paham kaisaropapisme ini, di mana kaisar menjadi pimpinan gereja. Gereja ortodoks bukan saja menyaksikan atau mengalami masa di mana gereja dikuasai oleh negara, tetapi juga masa-masa ketika para pimpinan gereja itu mengambil kepemimpinan di dalam negara mereka. Seperti yang saya katakan tadi, Makarios dari Siprus, ada lagi ini nama disebutkan, yaitu Patriark Konstantinopel Nikolaus Mistikos, yang menjadi patriark dari tahun 852 sampai tahun 925. Dia menjadi wakil daripada Kaisar Bizantium Konstantinus ke-7 Porphyrogenetus, ya. Juga Metropolitan Alexei dari Moskow yang memerintah provinsi Moskow selama masa kecil dari Pangeran Agung Dimitri kedua Donsky pada tahun 1350 sampai dengan 1389, dan juga Metropolitan dari Montenegro, ya, juga menjadi pimpinan negara pada waktu itu dari tahun 1516 sampai 1830. Dan pada tahun 1886 Metropolitan Clement. Metropolitan itu gelar keuskupan ya. Di dalam gereja ortodoks uskup itu punya gelar macam-macam, ada metropolitan, ada uskup agung, ada macam-macam ya. Metropolitan Clement dari Tarnovo menjadi Perdana Menteri di Bulgaria, dan yang terakhir yang sudah disebutkan tadi ialah Episkop Agung atau Uskup Agung Makarios menjadi presiden di Siprus, ya. Jadi
memang ada jurang antara teori harmoni dan simfoni di dalam gereja ortodoks dengan pengalaman kesejarahan yang terjadi. Oleh karena itu kalau kita lihat memang dalam Alkitab sendiri tidak ada satu teori yang seragam ya. Mulai dari Roma 13 mengakui pemerintah sebagai alatnya Tuhan sampai dengan Wahyu 13 pemerintah sebagai alatnya setan. Dan di antara spektrum ini ada macam-macam model pada akhirnya. Sehingga model harmoni, model simfoni yang ditetapkan, yang diakui sebagai milik pemahaman ortodoks mengenai gereja, hubungan gereja dan negara itu tidak selalu dapat dilaksanakan sepenuhnya. Ya, apalagi di dalam kehidupan politik. Gereja ortodoks itu hidup dalam dalam situasi politik yang berbeda-beda. Antara Bizantium, nanti Rusia, komunis, dan setelah Bizantium jatuh ke tangan Turki, dibawa Islam, ya, di Mesir juga dibawa Islam. Jadi teori tentang relasi gereja dan negara tadi harus disesuaikan dengan situasi kesejarahan yang di dalamnya umat ortodoks ini harus menyesuaikan diri. Karena gereja ortodoks ini tidak mempunyai seperti kalau gereja Roma Katolik ya, ada pusatnya satu Roma. Kalau gereja ortodoks ini ada 14 yurisdiksi di seluruh dunia. Dan masing-masing yurisdiksi ini mempunyai mempunyai wilayah otoritasnya sendiri-sendiri sehingga yang diputuskan oleh satu yurisdiksi belum tentu itu menjadi keputusan dari yurisdiksi yang lain. Makanya gereja Rusia itu hanya untuk Rusia saja. Dan akan menjadi masalah juga ketika awalnya umpamanya gereja Ukraina ini adalah bagian dari gereja Moskow, tapi akhirnya gereja Ukraina ini hubungannya terputus dengan Rusia karena menjadi negara sendiri. Dan akhirnya apa yang terjadi? Umat Ukraina ini ingin memilih gereja yang independen, sehingga akhirnya terjadi konflik antara gereja di Rusia dan gereja di Ukraina yang terjadi sampai sekarang. Juga di Serbia, di Yugoslavia. Yang terjadi adalah di provinsi Makedonia. Makedonia akhirnya menjadi negara tersendiri dan tidak mau di bawah gereja Serbia, sehingga akhirnya terjadi ketegangan. Inilah hal-hal yang terjadi yang akhirnya kita tidak bisa sepenuhnya melihat di mana prinsip harmoni dan simfoni itu dapat dipraktekkan secara seperti yang diinginkan menurut teorinya. Karena pada kenyataannya tidak demikian. Nah, apalagi sekarang ya, sesudah gereja ortodoks ini tadinya di bawah aniaya komunisme, baik yang di Rusia maupun di Eropa Timur. Dan akhirnya setelah komunis ambruk, mereka harus mendefinisikan kembali hubungan antara gereja dengan negara. Ya, pada kenyataannya, karena banyak dari pemerintah penguasa-penguasa di negara mantan komunis itu tadinya adalah orang-orang lama yang memerintah di negara. Dan banyak pula dari orang-orang ini yang memberikan hak-hak istimewa kepada pimpinan gereja waktu itu. Sehingga meskipun kalau di negara komunis waktu itu diadakan pemisahan antara gereja dan sekolah, lalu gereja dan negara. Kalau ini tujuannya beda dengan Eropa Barat atau di Amerika, di negara-negara Barat. Kalau di negara Barat tujuannya adalah untuk demokrasi, yaitu untuk menghargai komunitas yang lain supaya mereka tidak dianiaya seperti yang terjadi, karena ini terjadinya adalah akibat peperangan antara Protestan dan Katolik di
Inggris. Sehingga mereka melarikan diri ke Amerika atau kemana ya, akibat penganiayaan ini. Dan akhirnya memunculkan ide, sekarang tidak bisa begitu, kita harus memisahkan antara gereja dan negara. Ini awal munculnya pemahaman seperti itu. Kalau gereja ortodoks, waktu itu bukan begitu. Tujuan daripada Lenin dan orang-orang komunis lainnya untuk memisahkan antara gereja dan sekolah, dan gereja dan negara. Maksudnya apa? Maksudnya supaya gereja ini akhirnya tidak punya masa depan. Tidak boleh mengajar anak muda. Tidak boleh mengajar di sekolahan supaya pengaruhnya tidak ada sehingga tidak ada masa depan. Tujuannya apa? Tujuannya bukan untuk menciptakan demokrasi. Bukan. Tujuannya untuk melenyapkan gereja. Sehingga gereja tidak punya masa depan. Jadi beda. Jadi kalau di dalam pemisahan antara gereja dan negara itu dipaksakan oleh pemerintah komunis, tujuannya bukan untuk memberi tempat bagi yang lain supaya tidak dianiaya, tapi tujuannya untuk melenyapkan gereja itu. Ya. Nah, sehingga dengan demikian setelah komunis ini lenyap, musnah dari negara-negara, ya akhirnya ambruk gitu kekuasaannya ketika Presiden Gorbachev mencanangkan apa yang disebut sebagai glasnost dan perestroika, keterbukaan atau apa itu istilahnya, di mana akhirnya kekuasaan komunis ambruk dan gereja ortodoks muncul lagi. Maka yang terjadi sekarang adalah karena banyak dari para pimpinan gereja tadinya mendapat favor, ya mendapat hak istimewa dari para pemimpin yang tadinya adalah komunis, sehingga mereka tetap ingin mempertahankan otoritas kedudukan itu, meskipun dalam situasi yang berbeda. Sehingga akibatnya apa? Muncullah sifat seperti nasionalisme memang yang dilihat dari gereja Barat ini seperti nasionalisme. Nah, seperti sekarang Presiden Putin. Antara Presiden Putin dengan Patriark Moskow ini terjadi hubungan yang sangat erat, hubungan yang sangat dekat. Kita lihat aja kalau lihat di YouTube atau di apa, hubungan antara Presiden Putin dengan Patriark Rusia, di mana saya dengar malah Presiden Putin sudah dicanangkan mau jadi presiden seumur hidup, dan Presiden Putin saling mengadakan simbiosis mutualisme antara pemerintah Rusia dengan gereja Rusia yang ada. Sehingga kadang-kadang menggunakan gereja untuk tujuan-tujuan politik juga. Nah, ini yang terjadi dan akibatnya apa? Karena mereka selama itu merasa hak-haknya diambil pada zaman komunis dan sekarang mereka tidak lagi di bawah komunis. Mereka ingin mengambil haknya itu secara utuh sehingga akhirnya terjadi apa? Mereka yang bukan bagian dari agama mayoritas yaitu ortodoks itu mendapat tekanan. Makanya ada misionaris dari Amerika yang datang ke Rusia. Ya pertama juga salah mereka sih. Mereka sama sekali tidak mengerti situasi dari bangsa Rusia waktu itu dan mereka baru muncul. Nah, sekarang mau ditarik-tarik ke bentuk daripada kekristenan mereka. Tentunya terjadi reaksi dari pihak gereja Rusia yang baru saja mengalami aniaya. Sehingga akhirnya terjadi seperti penekanan atau penindasan terhadap agama-agama minoritas yang ada di Rusia waktu itu. Sehingga ada komplain, saya dengar memang ada komplain dari teman-teman saya yang evangelical, wah di Rusia orang ditekan gini dan gitu. Ya mungkin harus dilihat kacamatanya, bukan karena itu otomatis ajaran gereja ortodoks, tapi situasi sejarah yang mereka alami yang menyebabkan terjadinya sikap seperti itu. Nah, di samping itu, karena macam-macam yang orang ortodoks hidup dalam situasi politik yang berbeda-beda, komunis, Islam, ya toh? Nah sekular sekarang menghadapi sekularisme, tetapi tetap gereja ortodoks akhirnya ingin tetap menggunakan prinsip harmoni dan simfoni itu di dalam hubungan antara gereja dan negara. Ya.
Jadi ada gereja-gereja setelah terjadinya ambruknya komunisme yang ingin memisahkan diri, terutama pada abad ke-19. Ada wilayah-wilayah yurisdiksi yang tadinya itu ada di bawah Konstantinopel karena itu bagian daripada negara Turki. Dan Turki ketika menguasai Rusia, menguasai Eropa, menguasai daerah Timur Tengah, orang-orang Ortodoks yang notabene adalah merupakan mayoritas di Timur Tengah dan di Eropa Timur itu, dan Turki menjadikan Patriark Konstantinopel sebagai etnarch. Ya, etnarch itu dari kata etnis dan archi, pimpinan etnis. Sehingga semua gereja-gereja Ortodoks itu akhirnya berada di bawah Konstantinopel. Sehingga Patriark Konstantinopel menjadi semacam raja di tengah-tengah kerajaan yang ditunjuk oleh sultan gitu loh. Nah, ketika kekuasaan ini sudah tidak ada lagi, maka pada permulaan abad yang ke-19, wilayah-wilayah yurisdiksi yang merangkum provinsi-provinsi di seluruh Eropa pada waktu kerajaan Turki Utsmani atau kerajaan Ottoman akhirnya jadi berkurang. Dan gereja-gereja yang baru muncul akibat penjajahan itu, misalnya Yunani, Serbia, Romania, Bulgaria, Albania, ya, mulai membuat wilayahnya sendiri, ya, yang disesuaikan dengan batas-batas negara mereka yang baru saja merdeka. Demikian juga proses terjadi sesudah masa perang pertama dan masa perang dunia pertama dan perang dunia kedua, di mana banyak negara-negara baru muncul, dan juga gereja-gereja Ortodoks nasional baru juga didirikan di wilayah-wilayah barat dan di wilayah-wilayah mantan kekaisaran Rusia sebagai cabang-cabang dari Patriark Moskow. Misalnya gereja Georgia tahun 1917, gereja Estonia tahun 1920, gereja Finlandia tahun 1921, gereja Latvia tahun 1921, dan gereja Polandia tahun 1922, dan Lituania tahun 1922. Beberapa tahun kemudian, karena mereka ditekan oleh pemerintah, beberapa dari gereja-gereja ini secara unilateral menyatakan independen dari Moskow dan lalu pindah di bawah Konstantinopel. Misalnya gereja Finlandia tahun 1923, Estonia tahun 1923, juga Polandia tahun 1924, dan Latvia tahun 1936. Jadi kalau kita melihat di sini bahwa ternyata paham tentang simfoni dan harmoni itu tidak selalu bisa dilaksanakan dalam gelombang politik yang berubah-ubah selama ratusan tahun yang dialami gereja Ortodoks dan selama masa penjajahan Turki, ya. Sehingga pada waktu itu gereja Ortodoks yang harus juga bertanggung jawab pada Sultan Turki gitu. Jadi pengangkatan uskupnya, pengangkatan patriarknya harus mendapat izin dari Sultan Turki. Jadi sulit bagaimana melakukan harmoni dan simfoni dalam situasi seperti itu. Tetapi kalau kita melihat dari kacamata pengalaman daripada gereja Ortodoks, dan kalau kita melihat di mana kalau gereja Ortodoks tidak bisa memisahkan total antara gereja dipisahkan sama sekali dalam negara. Kalau kita lihat lebih mirip dengan situasi kita di Indonesia. Meskipun gereja tidak sama sekali di bawah negara, bukan gereja yang berkuasa atas negara, tetapi tidak ada pemisahan total antara gereja dan negara, sebab kita punya departemen agama, punya kementerian agama,
Sehingga kalau begitu, kalau melihat begini, mungkin prinsip harmoni dan prinsip simfoni itu lebih tepat kita diterapkan di Indonesia daripada prinsip pemisahan antara gereja dan negara. Sebab tidak mungkin itu terjadi. Sebab kalau ada gereja, ada satu sinode yang tidak didaftar di bawah Departemen Agama, dianggap ilegal dan tidak boleh beroperasi di negara ini. Tetapi pada saat yang bersamaan, pemerintah tidak ikut campur tangan di dalam kehidupan gereja itu. Jadi ini mirip dengan prinsip harmoni dan simfoni yang tetap menjadi, meskipun dalam pengalamannya tidak bisa dialami secara sepenuhnya, tetapi setidaknya dalam teori itulah yang dimengerti di dalam Gereja Timur mengenai hubungan antara negara dan pemerintah, negara dan gereja. Dan ini mirip dengan apa yang kita alami di sini. Jadi kalau begitu, simfoni yang bagaimana, harmoni yang bagaimana? Simfoni dalam pengertian bahwa apa yang menjadi polisi pemerintah untuk kemajuan dan untuk perbaikan bangsa, maka gereja harus mendukung untuk kerjasama dengan pemerintah, seperti kalau gitu itu seperti yang kita lihat di dalam 1 Petrus pasal 2 tadi, ya. Jadi kita 1 Petrus pasal 2 berapa tadi yang mengatakan tentang bagaimana kita harus tunduk kepada pemerintah yang ada. 1 Petrus pasalnya yang ke-2 ayat yang ke-13. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Nah, kita harus mendukung kalau yang ini, gitu loh. Ketika pemerintah itu memang menjalankan tugasnya seperti yang dikatakan di dalam Roma pasal 13 itu. Pemerintah menyandang pedang untuk menghukum yang jahat dan untuk memberi penghargaan kepada yang berbuat baik. Jadi ketika pemerintah mempromosikan kemajuan, mempromosikan kesamaan hak, mempromosikan keadilan sosial dan lain-lain, gereja juga harus mendukung. Nah, harmoni yang bagaimana? Harmoni dalam pengertian gereja harus menyuarakan suara kenabiannya, sehingga ketika ada penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan oleh para pengemban kekuasaan, gereja menyuarakan suaranya. Nah, masalahnya kita ini jumlah kita tidak banyak di Indonesia ini. Jumlah kita tidak banyak, apa kita mampu? Mampu atau tidak mampu? Kalau kita bisa bekerja sama ketika ada hal-hal yang secara moral umum dan moral Kristen itu tidak bisa diterima, kita harus bekerja sama untuk membicarakan bagaimana menyuarakan suara gereja kepada pemerintah. Nah, inilah model daripada harmoni dan simfoni, karena memang kita tidak diberi pedang secara fisik ya untuk melakukan pemberontakan atau apa ya. Tetapi kita membantu atau mendukung pemerintah ketika program-program pemerintah itu memihak kepada rakyat dan mempunyai dasar moral yang dapat dibenarkan. Ya, saya kira saudara-saudara itulah yang dapat saya sampaikan sedikit ya. Jadi perbedaannya antara pemahaman timur dan barat adalah pemahaman kalau barat, terutama Eropa dan Amerika, pemisahan total antara the separation of church and state. State tidak punya hak apa-apa kepada negara, kepada gereja. Dan gereja pun dapat mengatur apanya tanpa harus mendaftar kepada negara. Tetapi kalau dengan di dalam ajaran seperti itu, kalau mau diterapkan di Indonesia, nggak bisa lah. Karena kita harus tanggung jawab kepada pemerintah melalui Departemen Agama. Ya, itulah yang dapat saya sampaikan pada malam ini. Mas Miki, Susana, mari silakan. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Romo atas. Ya, Taul sedang berpikir Romo sepertinya. Iya, pelan-pelan gitu ya. Oke. Romo.
Ya, mari Oh silakan. ya, Shalom, silakan. Denny. Shalom alaikum. Bersemi selamat. Waalaikumsalam. Ya, gimana? Gini Romo, sekarang ini kan di Rusia itu kan lagi boomingnya kan gereja Ortodoks Rusia tuh, dan juga Patriark Kirill itu kan sering berkunjung ke beberapa negara. Nah, pertanyaan saya tentang, mungkin Romo pernah dengar Metropolitan Hilarion yang ada di Amerika tuh, yang dulunya tuh rokok. Apakah itu juga Ada bagian dua Metropolitan Hilarion, ada Metropolitan Hilarionnya Moskow yang merupakan presiden dari DECR itu apa? Hubungan eksternal antara gereja Rusia dengan luar. Itu pimpinannya, dan itu biasanya yang menjadi corongnya gereja Rusia. Ya, yang dimaksud yang mana? Metropolitan Hilarion yang dari Rokor atau Metropolitan Hilarion yang dari Patriark Moskow? Ada dua orang ini. Yang saya tanya dari rokok Romo. Kenapa? Itu dulu tuh apakah sudah ada sejak sebelum era Michael Gorbachev? Maksudnya di eranya Presiden Uni Soviet yang terakhir. Rokor itu singkatan dari Russian Orthodox Church outside of Russia. Gereja Ortodoks Rusia yang berada di luar Rusia. Itu terjadi karena akibat ketika komunis menguasai Rusia, mereka anti komunis. Dan mereka keluar memisahkan diri dari gereja Ortodoks Rusia yang di Rusia. Apalagi waktu itu ada satu metropolitan karena waktu itu kepatriarkan dicabut oleh pemerintah Rusia sebelum komunis jadi dan komunis berkuasa. Dan ketika kepatriarkan itu mau dipulihkan kembali tidak bisa karena waktu itu terjadi penyerbuan Bolshevik. Sehingga mereka tidak bisa memulihkan kepatriarkan, sehingga seorang metropolitan yang di bawah patriark diangkat menjadi pejabat, namanya Metropolitan Sergius. Dan orang-orang yang melarikan diri keluar dari Rusia ini, yaitu menjadi Rokor ini, diakui satu-satunya gereja yang mengakui adalah gereja Serbia. Tapi untuk selama itu oleh gereja-gereja Ortodoks yang lain dianggap liar, dianggap skismatik gitu. Padahal mereka diakui oleh gereja Rusia. Gereja Serbia. Nah, pada waktu itu ketika komunisme sedang dalam puncak-puncaknya berkuasa, Metropolitan Sergei mengeluarkan suatu maklumat dan perintah bahwa semua orang-orang Ortodoks Rusia yang ada di luar negeri dimanapun harus menyatakan sumpah setia kepada pemerintah yang ada, baik dalam duka maupun suka, harus membela negara. Nah, orang-orang yang memisahkan diri ini karena mereka anti komunis, mereka tidak mau masa orang Kristen disuruh mendukung pemerintah komunis yang terang-terang menganiaya gereja, menganiaya Kristen. Sehingga akhirnya terjadilah hubungan yang tidak baik akhirnya antara gereja Ortodoks Rusia yang di Rusia dengan gereja Ortodoks Rusia yang di luar Rusia yang disebut Rokor itu. Tetapi di dalam ADRT mereka dikatakan bahwa kita akan kembali akan menyatu dengan gereja ibu yang di Moskow ketika komunisme tidak lagi berkuasa di Moskow. Oleh karena itu pada tahun 2007 Rokor itu bersatu kembali dengan Moskow. Sehingga di Indonesia tidak ada Rokor, itu semua sekarang diambil alih oleh Moskow gitu. Terima kasih. Jelas. Terima kasih. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya dari Kak Denny. Dan selanjutnya kita langsung saja ke Pak Agustinus Supriyanto ya. Ya, saya persilakan kepada Pak Agustinus. Ya. Terima kasih waktunya. Terima kasih Romo Daniel. Di situ ditulis Bintoro, lebih suka Biantoro, Daniel Biantoro. Oh iya, baik. Ya, terima kasih Romo Daniel atas presentasinya yang kedua. Saya kira presentasi ini jarang disampaikan ya, jadi ini memperkaya pemahaman orang Indonesia mengenai kondisi gereja Ortodoks.
saya tidak akan banyak bertanya, cuma memberi komentar saja. Kalaupun di akhir itu ada pertanyaan kecil itu saya kiranya. Tadi Romo Daniel menyampaikan soal konsep Caesaropapism atau lafalnya Indonesia itu Kaisaropapism itu ya. Dan kebalikannya adalah Pepo-Caesarism. Ya memang ini konsep Barat gitu ya. Saya pun mendengarnya dari tahunya dari mereka yang belajar di Barat atau dengan cara membaca buku yang berasal di Barat gitu. Jadi saya kira ini memang harus diakui pengaruh besar di bidang akademik oleh ilmuwan Barat, saya kira. Orang Indonesia pun mengenalnya begitu. Jadi saya kira memang ini ada unsur bias terhadap dunia timur. Saya kira bukan hanya gereja ortodoks ya, tapi juga semua masyarakat timur, saya kira, tidak hanya gereja ortodoks. Cuma kalau yang berbicara dari kalangan gereja ortodoks ini memang ini biasnya ke gereja ortodoks gitu. Sebenarnya biasnya kepada siapa saja itu, saya kira. Ya, saya kira ini juga pengaruh sejarah yang berbeda dan politik yang berbeda yang dialami ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Romo Daniel, saya kira. Yaitu komentar saya mengenai hal itu ya. Jadi tidak bertanya tapi lebih banyak berkomentar, tapi nanti saya hari pertanyaan kecil. Tadi Romo Daniel sempat mengungkapkan pengangkatan patriark itu oleh Sultan Turki begitu. Sampai sekarang? Iya, nah itu saya kira ya. Oh, sampai sekarang ya? Sampai sekarang. Oh ya, baik. Dan saya kira ini juga ya, saya kira kalau mereka bukan warga negara Turki. Oh ya. Ya baiklah, saya kira tanggapan saya ini juga pengaruh Islam ya. Jadi perjumpaan antara situasi yang dialami oleh gereja ortodoks dengan cara pandang Islam. Misalnya di Indonesia misalnya, Sultan itu kan di Nusantara ya, Sultan. Saya tinggal di Jogja. Sultan Jogja itu aslinya juga pemimpin agama sekaligus pemimpin politik sebenarnya kan. Ya, Khalifatullah. Ya, jadi ini saya kira perjumpaan saya kira itu, antara gereja ortodoks dengan dunia Islam, di mana pemimpinnya itu adalah Sultan. Sultan itu di mana-mana adalah pemimpin agama, termasuk agama Islam, dan sekaligus pemimpin pemerintahan begitu. Jadi ini saya kira sebuah perjumpaan saya ini. Jadi ini perjumpaan yang tidak terelakkan saya kira. Andai kata perjumpaan yang pahit. Oh, yang pahit. Perjumpaan yang pahit. Ya. Ya kami pun di Jogja juga sangat menghormati Sultan siapapun juga itu. Apapun latar belakangnya itu. Jadi cuma di Indonesia lebih di sini di Jogja atau di Indonesia pada umumnya lebih toleran gitu. Tapi kalau di Turki mungkin terlalu keras itu ya. Tapi sebenarnya itu juga itu sebenarnya perjumpaan itu kondisi gereja ortodoks dengan cara berpikir kepemimpinan Islam yang dipimpin oleh Sultan. Betul. Nah, mau tanya Romo Daniel itu dari ortodoks yang mana ya kalau boleh tanya? Syria atau Yunani? Oh ya baik. Yang ingin tahu saja ini. Karena kalau misalnya dari Syria saya punya pertanyaan sendiri, tapi kalau dari Yunani saya tidak punya pertanyaan. Karena langsung berkaitan dengan Islam gitu ya. Barangkali saya tahu. Coba apa tanyakan. Ya nanti aja ada waktu lagi. Tadi Romo Daniel mengungkapkan soal ketidaksetujuannya ya mengenai konsep Caesaropapism atau Kaisaropapism gitu ya. Itu ya kalau dari saya sih itu karena dominasi Barat terhadap dunia Timur ya. Nah kalau boleh tanya ini ya. Jadi kalau dunia Barat itu ada konsep Caesaropapism dan Pepo-Caesarism. Nah kalau dari gereja ortodoks sendiri maunya apa itu? Punya istilah apa gitu? Harmoni dan simfoni. Gereja mempunyai wilayahnya sendiri, yaitu wilayah ilahi, wilayah rohani.
kaisar mempunyai wilayahnya sendiri, wilayah negara, wilayah sekular. Ya. Dan itu tidak boleh ditabrakkan, tetapi harus berjalan secara simponi dan secara harmoni. Itu yang menjadi aspirasi daripada iman ortodoks, gereja ortodoks. Itu aspirasi ya, tetapi kalau dikonsepkan, karena orang Barat itu kan suka mengkonsepkan atau membuat teori. Ya, dikonsepkannya seperti yang saya katakan tadi, bahwa kita tetap mendukung apa yang dilakukan pemerintah sejauh itu untuk kemaslahatan umat secara menyeluruh. Kita mendukung. Dan ketika kita berharmoni juga, ketika pemerintah melakukan sesuatu yang secara moral tidak bisa diterima, kita tidak boleh diam. Gitu. Kita harus menyampaikan suara kita, meskipun kita tidak bisa menggunakan kekuatan fisik dalam arti perang atau enggak, tapi dengan memberikan arahan-arahan moral. Gitu. Kalau diterima oleh pemerintah, diterima atau tidak, kita harus tetap bersuara. Itu suara kenabian gereja, gitu kan? Ya. Itu, ya. Ya itu saya komentar dan pertanyaan kecil. Terima kasih atas jawabannya. Terima kasih Pak Agustinus. Ya. Sama-sama. Terima kasih Pak Agustinus atas pertanyaan dan juga pernyataan ya kepada Romo. Ya. Dan next kita ke pertanyaan berikutnya dari Minci ya. Minci bertanya, bagaimana relasi gereja dan negara yang ideal di Indonesia? Silakan Romo menjawab. Yang apa? Bagaimana relasi gereja dan negara yang ideal di Indonesia? Kalau dari kacamata saya sih, seperti yang diyakini oleh gereja ortodoks, harmoni dan simfoni tadi. Sebab pada akhirnya gereja kan negara kan tidak campur tangan dalam kehidupan gereja. Kita dibiarkan ada, tapi kita dilindungi. Nah sebaliknya kita sesuai dengan Alkitab, kita mendoakan bukan hanya doa saja, tapi juga kita mendukung program-program pemerintah yang memang berpihak kepada rakyat, gitu loh. Jadi gereja hanya dapat berbuat seperti itu. Tapi kalau gereja berpolitik secara praktis, gereja tidak bisa ya kalau secara praktis. Tetapi umatnya pun harus dididik untuk dapat mengkontribusikan suara gereja secara politis sehingga dapat diimplementasikan di dalam kehidupan berpolitik negara. Tapi bukan gereja yang bertindak, tapi umat. Oleh karena itu memang harus ada dari pihak kita sebagai gereja itu program-program yang memberikan wawasan politik, memberikan wacana politik sehingga ketika orang-orang muda kita ini nanti terjun dalam masyarakat dapat menyuarakan concern daripada gereja untuk kebaikan kehidupan masyarakat. Saya kira itu hubungan kita di Indonesia dengan negara tadi. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Romo dan juga terima kasih Minci atas pertanyaannya. Dan mungkin kita coba ke Ibu Pendeta yang ada di sini. Saya melihat tadi ada Bu Yana Taringan ya. Bu Yana Taringan, iya. Mungkin bisa memberikan tanggapan atau pertanyaan. Silakan Bu Yana. Silakan Bu. Iya. Ya, silahkan. Selamat malam Romo Biantoro. Selamat malam Ibu. Ya, perkenalkan saya Yana, Pak Romo. Begini melihatnya, meskipun tadi Romo itu dua kali pertemuan ini membicarakan gereja ortodoks, tapi saya melihatnya membawanya ke dalam gereja saya begitu. Saya ini dari gereja Protestan yang beraliran kesukuan. Ada beberapa yang saya lihat persoalannya Pak. Ya Romo ya. Misalnya tentang ketakutan kita untuk dalam misalnya pemilu begitu, kita sangat takut untuk menentukan sikap, memilih siapa, lalu seakan-akan kita sangat anti begitu Pak Romo ya. Sedangkan ada beberapa mungkin anggota gereja kita yang ikut di situ sebagai calon begitu dalam pemilu. Jadi sebaiknya gereja itu bagaimana menentukan sikapnya begitu Romo?
Ya. untuk menentukan yang terbaik untuk menentukan calon begitu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, Romo, di masa pandemi begini, bagaimana sebenarnya relasi kita yang sebaiknya antara gereja dan negara begitu dalam mendukung politik pelayanan. Politik pelayanan saya pakai kalimatnya karena kan gereja itu banyak sekali ditutup selama masa pandemi, sedangkan tempat-tempat lain itu dibuka. Jadi bagaimana relasi gereja dan negara di situ, Romo? Terima kasih. Terima kasih. Kalau ada caleg, ada calon di gereja ya, sebaiknya rohaniwan, pendeta, romo atau apa, tidak boleh mendukung salah satu partai dari calon yang dipilih itu, sebab itu bisa kacau dalam gereja. Beri saja pemahaman secara politis, pemahaman politik, pemahaman bagaimana seharusnya warga negara itu berbuat. Dan disuruh memilih mana yang terbaik menurut kacamata mereka. Jangan kita yang menentukan, pilih ini, pilih itu. Sebab kalau seandainya kita yang menyuruh, kamu pilih ini partai A gitu. Padahal di anggota situ ada partai yang berseberangan dengan partai A. Akhirnya terjadi masalah politik masuk ke gereja dan itu akhirnya jadi kacau. Kita yang bikin kacau karena kita yang menyuruh memilih ini. Sebaiknya bukan gitu. Sebaiknya kita hanya memberikan pemahaman secara umum yang jelas bagaimana anggota gereja harus berpolitik, bagaimana anggota gereja harus ikut ambil bagian dalam proses-proses politik. Tetapi pada akhirnya untuk pilihan partai itu terserah mereka, asal itu sesuai dengan visi daripada keyakinannya sebagai orang Kristen. Dan kalau dia ke sana tujuannya harus juga membawa nama gereja, dalam artian membawa ajaran moral gereja terhadap partisipasinya itu. Jadi bukan semata-mata untuk cari nama, untuk semata-mata cari kedudukan, bukan itu. Nah, ini yang harus kita ajarkan kepada umat kita supaya mereka menjadi anggota gereja yang bertanggung jawab dan menjadi warga negara yang baik. Yang secara bersamaan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, mengenai COVID. Bagaimana melayani? Ya memang situasi penyakit ini memang nyata sih Bu ya. Untuk kita berkerumun, ya memang mudah untuk kita tertular. Ya seharusnya kita mengikuti protokol kesehatan yang memang dicanangkan pemerintah, sambil kita tetap berdoa dan menunggu supaya segera penyakit ini dicabut, baru kita menjadi melakukan pelayanan yang normal. Dalam keadaan seperti ini tidak banyak yang kita lakukan memang, dan ini bukan Indonesia saja kan, ini berlaku untuk daerah-daerah lain, termasuk saya sendiri. Seharusnya saya ke Yunani, ada suatu hal yang harus saya lakukan, saya tidak bisa ditunda, nggak bisa saya lakukan gitu karena situasi seperti ini. Ya kalau itu pendapat saya tidak banyak Bu tentang situasi COVID ini. Ya kita lakukan yang terbaik. Seperti saya ya sejauh saya masih bisa ke gereja. Untunglah saya punya asisten. Sejauh saya bisa ke gereja, saya ke gereja. Kalau enggak, ya sudah, saya khotbahnya ya seperti ini, daring gini. Saya berikan kepada umat untuk melihat melalui YouTube gitu. Saya kira itu Bu, memang banyak keterbatasan dalam situasi seperti ini. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Bu Tarigan untuk pertanyaannya dan juga pernyataan ya. Oke. Dan kita ke pertanyaan berikutnya. Selamat malam Romo. Ada pertanyaan. Ini DM ke saya. Selamat malam Romo. Yang pertama, bisa disampaikan sedikit seputar teologi mistik atau mitologi, misalnya konsep teosis dalam tradisi Gereja Timur. Dan yang kedua, apakah ada anjuran bagi pimpinan Gereja Timur untuk berjanggut semacam konsep sunnah begitu? Terima kasih Romo, semoga sehat selalu dari Persona. Silakan. Konsep teosis ini terkait dengan pemahaman tentang keselamatan. Kalau keselamatan dalam gereja barat dilihatnya secara legalistik ya, karena Allah sudah menentukan, terutama yang dalam tradisi Calvinis kan, karena manusia itu tidak mampu mempunyai kehendak bebas, maka Allah yang menentukan sejak kekal
Apa yang dipilih Allah, diberi destinasi Allah itu pasti selamat. Ya, gitu. Konsepnya konsep secara legal. Kalau ortodoks enggak. Keselamatan itu adalah Yesus itu. Melalui inkarnasinya, antara yang ilahi dan yang manusiawi dimanunggalkan. Jadi terjadi, kalau menggunakan istilahnya orang Jawa, itu terjadi manunggaling kawula lan Gusti, menyatunya antara hamba dan Tuhannya. Nah, dengan demikian, melalui penyatuan kita dengan Kristus oleh iman dan melalui baptisan, kita menyatu dengan kematian, dengan penguburan, dengan kebangkitan Kristus, sebagaimana dikatakan di dalam Roma pasal 6 ayat 3 dan 4, dan di dalam Kolose 1 ayat yang ke-11 12, Kolose 2 11 12. Jadi disitulah terjadi penyatuan antara kita dengan Kristus melalui kemanusiaannya, karena Kristus itu juga ilahi pada saat yang bersamaan. Dengan menyatu kepada Kristus melalui kemanusiaannya, kita juga terembesi oleh keilahiannya. Sehingga kehidupan kita akhirnya menjadi seperti Kristus, bukan dalam arti dalam pengertian barat. Menjadi Kristus dalam arti mengikuti jejak moralnya, bukan. Kita menjadi seperti Kristus dalam pengertian kemanusiaan Kristus yang dimuliakan itu akan merembas di dalam kita, sehingga kita akan mengalami dari hari ke hari mengalami yang ilahi itu, dan puncaknya nanti yang dikatakan di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 4. Coba kita baca. 2 Petrus 1 ayat 4. Itulah puncaknya. 2 Petrus 1 ayat 4. Cepatlah. Siapa yang baca, Romo? Ini anak-anak. Oh, ada. Oh, iya. Oke. Dia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Nah, mengambil bagian dalam kodrat ilahi inilah teosis itu. Jadi keselamatan itu bukan sekedar masuk surga, enggak. Kita tidak berbicara surga. Tapi mengambil bagian di dalam kodrat ilahi. Kodrat ilahi bukan hakikat ilahi, esensi ilahi, enggak mungkin. Sebab kalau kita menyatu dengan esensi ilahi, tidak beda dengan agama Hindu nanti. Kita menyemplung ke dalam hakikat ilahi. Tetapi di dalam energi ilahi, ya ini di sini ada khas dalam gereja terus. Allah itu dibedakan antara esensinya dan energinya. Kita tidak bisa menyatu dengan esensinya, tapi menyatu dengan energinya. Nah, melalui energi ilahi yang dikerjakan dalam kita oleh Roh Kudus, kita akan diubah dari kemuliaan kepada kemuliaan. Dan itulah puncaknya nanti teosis itu. Itulah pemahaman keselamatan di dalam gereja ortodoks. Ya. Yang selanjutnya apa Bu yang ditanyakan tadi? Teosis? Oke, tunggu sebentar ya, Romo. Tadi Ibu tadi mengatakan yang kedua, apakah ada anjuran para pimpinan gereja timur untuk berjanggut? Semacam konsep sunnah begitu. Ada anjurannya untuk sebagai imam, sebagai romo, harus mau tampil beda, membedakan dirinya dari umatnya. Ini untuk menjaga saja, supaya kalau udah pakaian kayak gini kan nggak mau kebar ya. Malu lah. Pakaian kayak gini, masa mau sih dansa-dansi dugem itu kan enggak. Itu hanya secara praktis saja sebenarnya. Untuk mengingatkan panggilan dirinya itu untuk apa menjadi romonya. Gitu. Ya ada memang, ada anjuran. Terima kasih. Iya, oke, baik. Terima kasih. Tapi kalau enggak juga enggak apa-apa, tapi nggak dianjurkan kalau bisa. Untuk iya, beberapa tahun saya nggak pakai janggut. Ini baru saja saya pakai janggut lagi. Ya biar tampil beda gitu ya, Romo ya. Iya, itu aja. Hanya untuk mengingatkan diri kok. Kamu itu siapa? Kamu dipanggil untuk apa? Hidupmu sekarang untuk siapa? Gitu. Cuma itu aja sebenarnya. Oke. Ya, jadi baik, saya paham maksudnya. Dan mungkin kita ke penanya atau penanggap berikutnya ya, dari Pak Agustinus lagi ini, mungkin mau menanggapi soal janggut-janggut atau apa. Ya. Saya persilahkan. Oh ya. Mari Pak Agus. Ya baik, terima kasih. Ya melanjutkan ini. Melanjutkan yang janggut tapi tidak janggutnya yang saya tanyakan. Saya ketemu dengan Romo Daniel sejak kemarin. Ini saya menanyakan tanda salib.
Demi nama Bapa, Putra, dan tapi kanan dulu ya, dan Roh Kudus. Kalau ortodoks Amin. lain, ortodoks tangannya Ya. begini. Ini simbol kita percaya pada Tritunggal. Oh Satu ya. Allah, tiga pribadi. Dan pribadi kedua turun ke bumi. Ya. Dia tetap Allah tapi juga manusia. Dia mati disalibkan bagiku. Aku mengerti dengan akalku, aku hayati dengan batinku, aku laksanakan dengan perbuatanku, dan aku terima semua kebenaran itu. Itu. Atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Ini. Jadi ini merupakan ajaran dalam simbol. Yang itu menjadi bagian dari tradisi yang membentengi iman itu. Makanya kita tidak percaya Tritunggal, kenapa tanganmu begitu? Gitu. Kita tidak percaya firman Allah turun ke dunia, kenapa tanganmu begini? Kita tidak percaya Kristus mempunyai dua kodrat, kenapa ada dua ini? Nah, ini sebenarnya cara menyampaikan ajaran pokok dari iman Kristen secara simpel kepada umat. Makanya atas nama Bapa, Putra, kanan dulu, kalau Katolik kiri ya. Kanan dulu, kiri. Mengapa kanan? Karena pada saat itu kita mengucapkan kata Roh Kudus atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu di dalam doa namanya doa Trisagion, itu sebagai harta simpanan segala yang baik. Dan kebaikan itu simbolnya selalu kanan. Itulah sebabnya mengapa kita menggunakan kata Roh Kudus, pundak kanan yang disentuh. Ya. Itu semua bukan hanya sekedar gerakan tanpa makna, itu semua simbol teologis sekaligus simbol doa. Ya. Jadi orang ortodoks itu berteologi bukan hanya dengan secara intelektual, enggak. Semua gerakan-gerakan tubuh, semua itu ada makna teologinya. Semua kami berteologi sementara kami bersembahyang dan sementara kami berteologi, berliturgi. Liturgi, sembahyang, semuanya itu adalah merupakan pernyataan-pernyataan teologi dari gereja ortodoks. Oleh karena itu mengapa ajaran ortodoks tidak mudah berubah? Karena apa? Karena itu bukan pendapat di sini. Di dalam dipraktekkan orang-orang awam yang tidak ngerti apa-apa melalui simbol-simbol ini, sehingga ajaran itu terpelihara secara rapi gitu. Dari dulu sampai sekarang maka nggak ada perubahan. Ya. Satu lagi, saya tadi menyebut gereja ortodoks Syria. Ya mereka memakai bahasa Arab, terus kemudian Romo Daniel kok pakai peci itu ngapa itu? Saya memang juga punya peci, bisa saya pakai, tapi jangan saya pakai. Kenapa kok pakai peci? Nah, itu bagian daripada janggut ini. Oh, gitu ya. Warna Kemudian hitam ini juga bagian dari ini. Kemudian bahasa resminya apa kalau Yunani? Yunani. Gereja Ortodoks Yunani. Kalau di Indonesia? Kalimavia. Oh, di Indonesia. Kalimavia. Oh. Ini kan? Kalimavia. Bahasanya apa ya kalau di Indonesia? Ya topi aja. Enggak, maksudnya bahasa liturgi. Kalau Syria itu kan pakai bahasa Arab. Dipakai untuk liturgi. Topi ini tidak dipakai untuk liturgi, itu hanya pakaian sehari-hari seorang imam. Oh ya. Kalau liturgi punya topinya sendiri. Ya. Enggak, saya mau tanya tentang bahasa. Kalau Ortodoks Syria itu memakai bahasa Arab. Kalau Ortodoks Yunani pakai bahasa apa di Indonesia? Ortodoks Yunani yang di Syria ya bahasa Arab. Oh begitu. Kalau di Indonesia ada dua gereja Ortodoks Syria yang mengakui Konsili Kalsedon tahun 451 yang disebut Ortodoks. Dan gereja Syria yang disebut Ortodoks Syria yang tidak mengakui Konsili Kalsedon, hanya mengakui 3 konsili. Konsili 1 tahun 325, konsili 2 381, dan konsili 3 431 itu yang dulu zaman kuno disebut sebagai monofisit. Jadi ini dulunya disebut bidat monofisit. Tapi dengan pergaulan ekumenis mereka merasa terhina dengan nama itu. Lalu disebut sejak tahun 68 disebut sebagai Ortodoks Oriental. Karena memang cara-caranya lebih banyak mirip Ortodoks. Meskipun kristologinya beda gitu. Nah, mereka Oriental karena ya mereka kebanyakan orang dari Timur Tengah kan. Syria, Koptik itu satu grup itu. Syria, Koptik, Ethiopia, India, Armenia itu adalah orang-orang Ortodoks Oriental. Mayoritasnya adalah Ortodoks Timur
Timur dalam artian yang berkembang di wilayah timur dari Kekaisaran Romawi di zaman kuno. Yang di barat ya Roma Katolik itu, kita tahu itu ya. Timur itu artinya yang berkembang di wilayah timur dari Kekaisaran Romawi di zaman kuno yang berpusat di Bizantium. Ya, terima kasih penjelasannya untuk mengurangi bias. Terima kasih. Ya, monggo silahkan ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Wah. Seru sekali ya malam hari ini kita membahas banyak hal gitu ya tentang kekristenan. So, kita ke tadi mungkin masih mengenai tentang simbol ya Romo yang tadi Romo berikan itu. Kalau Romo kan tadi mengatakan bahwa ortodoks itu mulai dari kanan ya, betul? Ya, Bapak, Putra, Kudus. Ya. Aminnya di sini. Nah. Lalu mungkin Romo tahu ya bahwa Katolik itu memulai dari kiri biasanya. Apakah Romo tahu alasannya? Menurut yang saya baca ya, menurut yang saya baca. Saya belum tanya sih pada ahli sejarah. Tadinya itu sama. Entah abad ke-13 kalau saya tidak salah, ada satu uskup yang memberi tanda salib di umatnya disuruh niru saya. Lah karena uskupnya ada umatnya. Ketika uskupnya membuat tanda sebelah kanan, di kacamata umatnya sebelah kiri gitu loh, katanya gitu. Betul tidak gitu loh. Kita harus diselidiki, tapi yang saya baca begitu. Karena uskup dari depan mengatakan bikin tanda salib, terus kalau dari tadi saya mengatakan dari situ kelihatannya ke kiri kan, umatnya niru yang kiri gitu, katanya gitu. Saya belum menyelidiki sih, tapi saya hanya baca saja gitu. Ya, jadi tadinya sama gitu. Oke, jadi artinya sama, cuman ya mungkin ada perbedaan di sejarah itu ya Romo ya. Tapi ya, dan juga pemaknaannya beda. Biasanya di gereja Roma Katolik tidak diberi makna, pokoknya tanda salib, udah gitu aja. Kalau ortodoks ada maknanya gitu loh. Secara teologis ya. Ya, baik ya. Terima kasih Romo untuk jawabannya. Luther pun pakai tanda salib loh dulu. Luther pun pakai tanda salib. Itu saya punya bukunya di dalam Katekisme Besar. Kalau kamu bangun tidur, buatlah tanda salib. Saya lihat loh, ternyata Luther pakai tanda salib. Kenapa pengikutnya melupakan itu gitu loh? Padahal dari dulunya ada awalnya gitu. Oke, terima kasih. Iya, oke, terima kasih Romo. Dan mungkin ke penanya yang lain, sebelum ke Pak Agustinus lagi, kalau mungkin Pak Agustinus mau bertanya nanti. Ada dari yang lain mungkin, dari Bapak Johan atau ada Bapak Indra di sini, saya lihat juga Bapak Buce. Kita kasih kesempatan dulu ya ke bapak-bapak yang lain dan ibu-ibu yang lain di sini. Ada Pak Arthur juga. Orang yang hadir sih. Ya. Ada berapa orang yang hadir? Ada banyak. Sekitar ya 20-an lebih, Romo. Ya. Oh iya. Karena nggak kelihatan dari sini. Iya. Dan ada Pak Oloan juga, mungkin Pak Oloan Sinaga ingin bertanya, atau Pak Lukman. Baik, jika belum ada ya silahkan Kak Denny, saya persilahkan. Mari. Tadi Romo. Jadi yang ingin saya katakan tentang Patriark Ekumenis di Konstantinopel. Nah, kenapa? Bagaimana kok bisa muncul Patriark Ekumenis? Sementara sama ini Ortodoks Yunani itu kan orang ngomongnya ke Athena, Metropolitan Hieronymus, singkat saya. Apakah Metropolitan Hieronymus juga di bawah Patriark Ekumenis Konstantinopel, yaitu Bartholomeus, termasuk metropolitan yang ada di Siprus? Itu Romo. Hierarkis. Ya, Konstantinopel didirikan oleh Kaisar Konstantinus. Ketika dia bertobat pada tahun 312, lalu dia memindahkan ibu kotanya setelah dia berhasil merebut tahta Roma di Roma dari Maxentius. Dia memindahkan ibu kota kerajaannya di Selat Bosporus, mendirikan kota yang diatasnamakan namanya sendiri, yaitu kota Konstantinopolis, artinya kotanya Konstantin. Nah, karena pada waktu sebelum Konstantinus bertobat, ada 3 pusat kekristenan. Tadinya di Yerusalem. Nomor 2 Alexandria, lalu Antioquia.
Tetapi pada tahun 70 Yerusalem digempur oleh Jenderal Titus. Sehingga banyak orang Yahudi pun tersebar kemana-mana, orang Kristennya pergi kemana-mana, sehingga kota itu pun namanya diganti menjadi nama Latin, yaitu Aelia Capitolina. Bait Allahnya hancur, dijadikan kuil dewa Apollo. Sehingga Yerusalem tidak menjadi pusat apa-apa. Nah, karena gereja waktu itu sudah berkembang ke barat juga, otomatis yang punya prestise adalah ibu kota. Sehingga waktu itu yang menjadi pusat kekristenan yang utama adalah ibu kota di Roma. Yang kedua masih tetap di timur, yaitu Alexandria dan Antiochia. Jadi kalau dari kacamata gereja timur, Paus di Roma itu dianggap utama bukan karena hak ilahi, memang begitu, enggak. Tapi karena itu berkedudukan di ibu kota, gitu loh. Karena dia di ibu kota, maka kalau gereja Roma Katolik mempunyai teologi berbeda. Sri Paus memang itu dari Petrus gitu kan. Kalau dari gereja timur enggak gitu. Ya memang dari Petrus kan. Tapi sebelum Petrus di Roma kan dia menjadi uskup di Antiochia selama 7 tahun. Sehingga kalau mau klaim-klaiman gitu, kami lebih dulu gitu loh. Gereja Timur lebih dulu gitu, karena sebelum dia di Roma, dia di Antiochia. Oleh karena itu cara pandangnya beda tentang Petrus antara gereja Barat dan gereja Timur. Nah, karena akhirnya Konstantinopel itu didirikan sebagai ibu kota yang baru, maka dalam Konsili Kalsedon tahun 451, bagaimana Roma itu ibu kota yang lama, maka Konstantinopel sebagai ibu kota yang baru disebut Roma baru, itu mempunyai kedudukan pusat sesudah Roma. Jadi itu diputuskan di Konsili Kalsedon tahun 451 di dalam keputusan hukum kanon nomor 28. Itu ada bukunya, masih ada sampai saya simpan buku-buku itu ya. Ada di situ di putusannya. Sejak saat itulah Konstantinopel menjadi pusat yang kedua di dalam dunia Kristen, tetapi pusat yang pertama di dalam kekristenan Timur. Nah, sejak tahun 451 itu. Dan itulah yang menyebabkan nantinya terjadi pertengkaran antara pimpinan Konstantinopel dengan Alexandria, karena Alexandria marah, kok kedudukan saya digeser. Tadinya nomor 2 sekarang jadi nomor 3 gitu loh. Nanti akan memunculkan pertengkaran monofisitisme itu karena itu salah satunya. Ya. Nah, sekarang mengenai Antiochia. Antiochia kan punya sendiri. Dari awal, Siprus itu tidak pernah di bawah Konstantinopel. Siprus itu gereja purba sejak zamannya Barnabas. Barnabas kan dari Siprus. Jadi Konstantinopel belum ada, Siprus sudah ada, itu di bawah keuskupan Antiochia. Jadi nggak mungkin itu berada di Konstantinopel. Konstantinopel belum ada. Akhirnya sudah zaman modern, Siprus menjadi independen. Yunani juga begitu. Yunani pada waktu zaman pemerintahan Turki, ya memang itu semua di bawah Konstantinopel kan, karena Patriark Konstantinopel dijadikan etnah tadi. Tapi setelah terjadi liberasi, pembebasan dari pemerintahan Turki, masing-masing wilayah ingin menjadi independen, termasuk gereja Yunani. Sehingga gereja Yunani itu mempunyai wilayah keuskupan sendiri dengan uskupnya sendiri yang bukan di bawah Konstantinopel. Jelas? Sama. Ya. Jadi tidak semua yang berbahasa Yunani itu di bawah Konstantinopel. Alexandria yang Yunani ya berbahasa Yunani tapi tidak di bawah Konstantinopel. Siprus juga tidak. Negara Yunani juga tidak. Lebanon, Romo. Lebanon juga. Lebanon kan Antiochia. Oh. Itu di bawah Antiochia. Kalau satunya lagi apa? Yordania itu di bawah Yerusalem. Yordania itu di bawah Yerusalem. Jelas ya? Ya, Romo. Oke, terima kasih. Baik. Terima kasih Kak Denny untuk pertanyaannya, dan mungkin untuk pertanyaan terakhir dari hari ini ada Kak Nurudin. Saya persilahkan.
Halo, selamat malam. Apakah terdengar? Ya, sudah terdengar. Ya, terima kasih Romo Biantoro. Mohon maaf mungkin tadi saya agak telat masuknya sehingga mungkin informasinya nggak terlalu sempurna. Ada beberapa hal Romo mungkin saya ingin yang ditanyakan tadi terkait dengan status Konstantinopel Romo. Jadi apakah dari Ottoman itu kan sempat berubah menjadi Republik Turki di bawah Ataturk itu. Nah, tapi kan Ataturk sendiri kan kelihatannya punya tidak sukaan dengan Yunani karena dia juga nasionalismenya kan tinggi sekali. Nah, itu kira-kira apakah perubahan dari Ottoman ke Republik Sekuler Turki itu juga memiliki pengaruh terhadap gereja Ortodoks yang pertama. Sangat. Yang kedua, Sangat, ya terus. Ya, yang kedua tadi kan dikatakan terkait dengan visi politik gereja Ortodoks terkait dengan politik kan bahwa yang paling penting adalah negara tidak mencampuri urusan gereja punya otonomi sementara negara juga punya otonomi. Itu kalau dikaitkan dengan model sekularisme Amerika itu gimana ya Romo? Jadi kan di Amerika kan beda dengan Perancis ya. Jadi inginnya kan kalau Amerika itu gereja itu punya otonomi, agama punya otonomi, negara nggak boleh ikut campur. Itu kan karena pengalaman dulu ditindas di Eropa itu orang-orang Protestan itu apa seperti itu, mirip seperti itu. Enggak beda. Tetap beda. Kalau gereja Ortodoks tidak bisa dipisahkan secara total sekular dan spiritual, nggak gitu. Jadi gereja itu merupakan jiwa dari negara gitu loh istilahnya, yang menghidupi secara moral pada negara. Jadi tidak meskipun kalau dari kacamata Ortodoks ya, ada pemisahan pada waktu zaman Rusia, tetap juga pada akhirnya gereja itu tetap setelah komunis hancur kembali lagi menyatu dengan negara gitu. Nah, dalam kasus Turki ya memang terjadi penganiayaan luar biasa, terjadi apa yang disebut sebagai katastrofi Smyrna. Di mana di kota Smyrna waktu itu orang-orang Yunani pada dibunuh, kampung-kampungnya dibakar dan mereka diusir. Mereka diusir akhirnya banyak yang lari ke Yunani. Dan banyak sekali terjadi penindasan-penindasan yang terjadi pada orang Yunani, sehingga jumlah umat Ortodoks yang tadinya mayoritas itu secara pelan-pelan berkurang karena pertama adanya pajak jizyah. Jizyah itu pajak kepala yang harus dibayar untuk orang non-Muslim di wilayah kerajaan Muslim. Dan itu sering pajaknya sangat berat. Dan mereka kalau membayar pun direndahkan oleh pemerintah setempat. Sehingga banyak yang tidak kuat karena sangat mahal. Akhirnya mereka meninggalkan agamanya menjadi Muslim. Itu salah satunya. Sehingga sekarang di Turki itu hanya kira-kira 2.000 orang Kristen. Campuran ya, ada Katolik, ada Ortodoks, ada macam-macam. Hanya ada 2.000. Karena banyak dari mereka yang akhirnya tidak kuat hidup di situ karena nasionalisme yang tinggi tadi. Dan juga akhirnya orang Yunani sendiri akhirnya pada lari ke negara Yunani, tinggal di sana. Nah itulah jadi yang saya katakan banyak. Dan tadinya pusat dari patriark itu di gereja Hagia Sophia itu sendiri, ada di dekat situ. Akhirnya mereka diusir, ditempatkan di satu desa kecil dengan satu gedung kecil yang menjadi pusatnya. Namanya di wilayah namanya Fanar. Di Fanar itulah sekarang Patriark Konstantinopel berada. Ya oleh pemerintahan Turki dia tidak dianggap sebagai patriark seluruh gereja Ortodoks, dia dianggap sebagai uskup lokal dari Fanar. Jadi memang sangat berpengaruh sekali. Di luar dia tetap dianggap sebagai patriark ekumenis, tetapi di negara Turki dia adalah penduduk warga negara Turki dan dia adalah berkedudukan sebagai uskup lokal di desa Fanar. Jelas ya? Ya, berarti Republik Sekuler Turki yang salah satu prinsipnya itu kan nasionalisme, itu berarti tetap itu menjadikan posisi gereja Ortodoks itu dimarginalkan ya di Republik. Iya, sampai sekarang ya. Terus dimarginalkan. Sampai sekolah teologi satu-satunya yang ada pun disita pemerintah sejak tahun 1930 sampai sekarang belum diberikan.
di Pulau Halki. Dan banyak tempat gereja-gereja yang akhirnya di gereja-gereja dijadikan masjid. Ya. Yang rusak nggak boleh diperbarui, itu begitu. Banyak yang gitu. Sudah ya, Pak Nurdin? Terima kasih Romo. Ya. Terakhir Romo, kalau terkait dengan masa komunis sendiri di Soviet itu dan negara satelitnya itu, bagaimana kira-kira strategi politik waktu itu gereja ortodok untuk survive Nah, itu? banyak, makanya muncul gereja-gereja katakombe itu, mereka bersembunyi di gua-gua. Banyak yang melarikan diri. Dan ada yang meninggalkan menjadi yang disebut gereja ortodoks Rusia di luar Rusia itu, meninggalkan itu. Yang enggak, ya dibunuh. Dan menurut penyelidikan dari Kensington College dari Inggris, yang memang secara khusus menyelidiki korban-korban akibat komunisme terhadap umat Kristen Ortodoks, selama penganiayaan komunis itu ada kira-kira 40 juta manusia Ortodoks yang mati dibantai oleh komunis. Dan itu gereja barat diam aja selama itu, enggak menyuarakan apa-apa. Dan tidak diberitakan gitu loh. Saya nggak tahu kenapa gitu loh. 40 juta lebih banyak daripada waktu pembantaian zaman Romawi. Dari 5.000 uskop, pada waktu itu ketika Napoleon datang tinggal 5 atau berapa gitu uskop. Dibantai semua. Romo-romonya dibantai. Gereja Ortodoks adalah gereja yang banyak menderita ya. Sepanjang sejarahnya gitu. Dari zaman Romawi, terus zaman Kaisar munculnya bidat-bidat, ya dianiaya orang Ortodoks. Lalu munculnya Islam, dianiaya lagi. Munculnya komunis, dianiaya lagi. Tetapi puji Tuhan, dengan penganiayaan itu, gereja Ortodoks tidak sempat untuk mengadakan inovasi negatif terhadap ajarannya. Ajarannya jadi terlindung gitu loh, tidak bisa gampang berubah sana sini. Ya. Kami bersyukur karena itu gitu loh. Bahwa kita tetap memiliki ajaran yang berasal dari para rasul yang tidak berubah dan tidak diselewengkan gitu. Oke, Pak Nurdin. Ya, terima kasih jawabannya Romo. Selamat malam. Ya, terima kasih Kak Nurudin yang telah memberikan pertanyaan dan juga menyempatkan waktu ya join ke Circles walaupun habis tarawih ya Kak ya. Luar biasa. Keren. Dan next kita ke sebenarnya sih tadi udah mau pertanyaan terakhir, cuman ya mungkin bonus 1 ya untuk Pak Agustinus, tapi bisa singkat saja, silakan. Ya baik, terima kasih. Ya saya singkat loh, tidak pernah tanya banyak-banyak. Saya hanya melanjutkan aja yang diskusi tadi ya, mengenai perbedaan tanda salib. Saya kira yang netral itu, pandang netral itu adalah tradisi yang berbeda. Kalau makna yang tetap ada ya maknanya, cuma jarang didiskusikan, jadi saya lupa. Tapi yang jelas yang sampai bawah itu di perut artinya mengingat dikandung oleh Bunda Maria gitu ya. Kemudian ini komentar aja. Kemudian mengenai tadi ya, kalau mau Romo Daniel mengatakan kalau mau klaim-klaiman duluan Ortodoks gitu ya, yaitu boleh saja. Tetapi saya kira saat ini masih didominasi Barat ya apa saja ya, seperti misalnya dominasi politik, dominasi akademik. Kemudian tadi tidak diberitakan karena dominasi penguasaan media misalnya. Betul. Kemudian juga karena cara belajar orang Barat dan Timur berbeda. Orang Timur itu tradisi lesan, tapi Barat tertulis. Jadi dalam dunia akademik lebih kuat Barat ya karena terdokumentasi dan tertulis. Sementara Timur banyak lesan, termasuk orang Jawa belajar juga lesan gitu. Ya, jadi itu banyak faktor. Barat tidak pernah mengalami ya seperti Timur kan. Banyak faktor saya kira ya, itu. Zaman Turki aniaya, zaman komunis berlanjutan gitu loh. Jadi mau memperkembangkan akademis mana bisa gitu loh. Ya, ya ini hanya untuk saling memperkaya saja. Terima kasih Romo Daniel. Ya terima kasih Pak. Mari Kak Ana. Ya, baik. Terima kasih Pak Agustinus atas pernyataannya dan juga beberapa komentar kecil ya. Saya kira ini waktunya ya kita saling mengisi ya. Apa yang kurang, apa yang kita tidak tahu jadi tahu. Barat dan Timur saling mengisi satu dengan lain. Apa kelebihan Barat itu bisa diadopsi oleh Timur, apa kekurangan Timur, Barat juga bisa mengambilnya, dan bersama-sama Barat dan Timur bisa saling kontak. Nah, lalu kita kontak dengan yang lain.
dengan saudara-saudara Muslim, dengan yang Hindu, dengan yang Buddha, kita saling akhirnya membentuk kerukunan di negara ini. Karena sekarang kelihatannya bangsa kita ini banyak diadu domba sana sini. Setiap hari kalau saya rasanya sesak dada saya, kenapa sih bangsaku jadi begini gitu loh. Kenapa tidak bisa rukun kok selalu mau ganggu orang lain aja gitu loh ya. Ya enggak semua sih, ada kelompok-kelompok tertentu yang mau ganggu orang lain gitu. Ya semoga inilah yang akan menjadi apa ya nanti dari dialog-dialog semacam ini kita saling mengerti karena tak kenal maka tak sayang. Nah, dengan kenal kita makin oh begini ya gitu. Terima kasih untuk bapak-bapak dan ibu-ibu saudara semua. Terima kasih ya.